Oke, anak-anak semua, kita bersama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari spesial ibadah Sunday School Kids Worship Rumah Penjunan Special Day Paskah. Kita akan bersama-sama bersukacita memuji Tuhan dan kita yel-yel dulu. Kakak Ken, Kids Worship sehat, telah, cerdas, taat, cinta Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bersukacita kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar tentang Tuhan. Jadi anak sehat telat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. Ayo, ayo, ayo kita syada-syada, kami tersenyumkan kita. Ayo, ayo, ayo kita syada-syada, kami bersama Kita tumbuh bersama dalam kita belajar mengenal Tuhan. jadi anak sehat telat, cerdas dan taat. Mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan bersukacita. Kakak Ken, silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun dengan kekuatan yang baru. Sekarang kami mau Sunday School Kids Worship. Tuhan Yesus tolong selama minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, mari kita akan menyanyikan lagu, akan menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu Kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir.
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Kami sangat mengucap syukur. Amin. Hari ini adalah hari kebangkitan-Mu, Amin. di mana Engkau mengalahkan roh jahat dan menebus dosa kami. Amin. Seharusnya kami yang harus menderita di kayu salib, tetapi karena kasih Tuhan, kami diselamatkan. Amin. Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Yesus. Engkau rela mati di kayu salib demi menebus dosa kami. Kami mungkin masih bersalah, tetapi Engkau tak pernah meninggalkan kami. Amin Tuhan Engkau Yesus. selalu bersama kami. Amin Tuhan. Engkau gembala yang baik. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih. Tolong kami semua. Terima kasih Dan Tuhan. tolong di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagai murid Tuhan, kita mendengarkan sabdanya dan minta supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman-Nya. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Teman-teman siapkan Alkitabnya nanti ya. Oke, Sisi. Kita nyanyi dulu ya. Oke. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu, pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu, pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Kak Dewa, silahkan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, membuat kami semakin mengerti maksud Tuhan bagi hidup kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai pada pagi hari ini. Urapi dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Good morning. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Semua murid Tuhan, anak-anak di rumah, Kak Tari di sini. Kita bersama-sama hari ini merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan yang menolong kita untuk mengerti tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak, Papa, Mama, dan Opa, Oma semuanya yang dampingi anak-anak hari ini, kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 62 sampai Matius pasal 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita perhatikan firman berikut ini. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia."
lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakan. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di hari Paskah ini kita akan bersama-sama belajar memahami makna, memahami kebangkitan Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak, di hari Paskah ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pelajaran untuk setiap kita yang pertama untuk kita mengerti adalah bahwa kita punya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menang mengatasi maut, memberikan pengampunan dosa. Anak-anak, dari firman ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Anak-anak ingat tadi, kuburnya Tuhan Yesus itu dijaga oleh prajurit-prajurit, oleh penjaga-penjaga yang diminta oleh orang-orang Farisi itu dari penguasa, dan dikasih ini nih penjaga untuk jaga kuburnya, jaga sebaik-baiknya ya. Dan tertutup dan ditutup oleh batu yang besar. Tapi perhatikan, bukan dicuri orang. Mayat Tuhan Yesus tidak dicuri orang. Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Karena tidak ada yang bisa dan mampu menggulingkan batu itu. Yang kedua, tidak ada yang bisa melewati penjaga-penjaga yang dikirim untuk menjaga kubur itu. Dan Tuhan Yesus sungguh bangkit. Di tempatnya tidak ada. Bukan dicuri orang, karena tidak mungkin ada seorang pun yang bisa mencuri kubur yang sudah dimeteraikan dengan tutup yang begitu besar dan dijaga oleh prajurit yang banyak. Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Jadi kalau tidak ada di dalam kubur itu, bukan Tuhan dicuri orang ya, enggak. Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit.
Siapa yang menggulingkannya itu, Kak? Yang tadi ayat firman Tuhan sudah jelaskan. Yang menggulingkan itu malaikat Tuhan. Ya, Yesus Kristus hidup. Dan karena dia hidup, dia bisa melakukan apa saja. Anak-anak, Yesus Kristus hidup, Yesus Kristus bangkit itu sebuah kebenaran. Peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Bukan karena dicuri orang. Kok bisa ada berita dicuri orang? Jelas Alkitab menuliskan waktu itu ada dusta mahkamah agama. Mereka menyuap, mereka menyuruh prajurit-prajurit yang sedang ketakutan itu, yang tadinya menjaga, melaporkan, Tuhan Yesus gak ada di kuburnya. Nah, nih, kamu dikasih uang, dan kalau ada orang bertanya, kamu harus bilang, oh mayatnya dicuri murid-murid. Setiap orang yang bertanya, kamu harus kasih tahu gitu ya, dan dikasih uang. Anak-anak, ini berita bohong. Ini berita tidak benar. Yesus Kristus itu sungguh bangkit. Kenapa ada berita itu? Ada berita orang yang mengatakan mayat Tuhan Yesus dicuri karena ini. Karena ada orang yang membayar prajurit-prajurit itu untuk membuat berita bohong. Dalam ayat 15 dikatakan, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi. Sampai sekarang ini masih ada. Nanti ada, kalau anak-anak ketemu nih ya, ada yang bilang, Tuhan Yesusmu gak bangkit loh, Tuhan Yesusmu dicuri orang. Next, anak-anak katakan no. Alkitab berkata Tuhan Yesus sungguh bangkit. Gak ada yang bisa mencuri Tuhan di dalam kubur itu, karena kuburnya dijaga oleh penjaga-penjaga tentara Romawi yang dijaga dengan baik, dan kubur Yesus ditutup dengan batu yang sangat besar dan tidak ada seorang pun. Yesus tidak ada di situ karena dia sungguh-sungguh bangkit. Yang kedua, Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit karena Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid yang lain. Tuhan Yesus nggak hanya sekali, 2 kali menampakkan diri. Tuhan Yesus itu berarti yang disalibkan bukan Tuhan Yesus. Oh enggak, benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tunjukkan, nih tanganku berlubang paku. Tangan Kak Tari enggak ya? Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid yang ragu-ragu, benar enggak sih itu Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dia sudah bangkit karena yang menampakkan diri dan menjumpai murid-muridnya, baik kepada 2 orang, kepada 11 orang, kepada Maria Magdalena dan teman-temannya. Dan Tuhan tunjukkan, kamu ragu-ragu, nih loh aku tanganku berlubang paku. Terus ada yang ragu-ragu lagi, Tuhan bilang, kamu punya ikan? Sini, aku mau makan ikannya. Tuhan makan ikan ini. Kamu pegang aku, ya. Kalau aku hantu, gak ada tulang dan dagingnya. Tapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Anak-anak, percayalah, Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh hidup. Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan jangan takut, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang bisa mengalahkan maut, yang bisa mengalahkan kematian. Tidak ada satupun yang bisa bangkit dari kematian, hanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, dan Tuhan yang berkuasa. Anak-anak, Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, mengampuni kita, dan melayakkan kita. Anak-anak, dosa membuat kita tidak bisa berbicara dengan Tuhan, tidak bisa berdoa kepada Tuhan karena ada dosa. Dan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kita bisa berbicara dengan Allah. Kak Tari dan anak-anak bisa berdoa, bisa berbicara, bisa minta ampun, dan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus memberikan pengampunan. Siapa yang terima Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya dengan kematiannya dan kebangkitannya, dia memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak, Yesus kita sungguh-sungguh hidup ya. Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Dan Dia bisa bangkit karena Dia adalah Allah.
Jadi jangan bikin ini nih anak-anak, nanti kalau ada orang bicara atau teman-temanmu, bener ya Tuhan Yesus itu hidup. Iya, Tuhan Yesus benar-benar disalib, dia benar-benar mati. Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia sungguh-sungguh hidup. Dia menjumpai Maria Magdalena, menjumpai murid-murid yang lain, menjumpai ke-11 murid, dan dia menunjukkan dirinya. Dia adalah Allah yang hidup. Anak-anakku, Tuhan kita Allah yang hidup. Tuhan bilang begini waktu Maria Magdalena dan teman-temannya itu takut. Dia bilang, jangan takut, gak perlu takut. Yang terjadi sekarang ini adalah seperti yang sudah tertulis. Artinya apa? Anak manusia, Mesias harus menderita, disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit. Jadi kebangkitannya ini membuktikan bahwa apa yang tertulis di dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama digenapi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya kepada para murid digenapi. Tuhan Yesus Kristus Allah yang setia. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah disabdakan, apa yang sudah dikatakan, itu Tuhan genapi. Tuhan Yesus Allah yang sudah bangkit mengalahkan maut. Anak-anak, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Tuhan menolong dan memberkati kita ya. Anak-anak jangan takut. Tuhan kita tidak mati meninggalkan kita seterusnya. Tuhan Yesus mati dan dia bangkit hidup kembali. Anak-anak, Tuhan kita sudah menang atas maut. Tuhan Yesus Kristus juga memberikan kemenangan untuk anak-anak. Untuk anak-anak bisa melawan dosa. Waktu hati anak-anak diperintahkan oleh dosa, ayo bohong, enak loh, ayo mencontek, keren, nanti nilaimu bagus, contek aja. Tuhan Yesus berikan kuasa untuk kita. Tidak, Tuhan Yesus pasti menolong aku tidak mau nyontek. Lawan kalau dosa itu mengajak anak-anak untuk berbuat jahat. Kalau dosa itu mengajak anak-anak untuk melawan orang tua, katakan tidak. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku. Dalam nama Yesus aku bisa sabar. Dalam nama Tuhan Yesus aku bisa menguasai diri. Dalam nama Tuhan Yesus aku bisa mengasihi. Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Tuhan Yesus Kristus memberi kemenangan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan tolong kami. Hari ini Tuhan berkati kami untuk kami hidup di dalam firman-Mu. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, dan anak-anak Tuhan pimpin untuk mereka memahami bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mati karena Engkau menyerahkan dirimu, dan Engkau Allah yang tidak dikuasai kematian, tapi Engkau menang atas maut, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit, hidup kembali. Engkau ya Allah kami memohon berikan pengertian kepada anak-anak untuk tidak perlu takut dengan tuduhan-tuduhan dan berita-berita bohong. Tuhan tolong anak-anak dari masa kecil mereka percaya Yesus Kristus sungguh hidup. Tuhan berkati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan anak-anak semuanya. Tuhan berkati di hari Paskah ini bersama dengan keluarga besar, anak-anak semuanya menikmati sukacita dari Tuhan. Anak-anakku, mari kita bersama-sama bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah bangkit untuk kita. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Kebangkitanmu adalah hidup bagiku. Oleh karena kasih-Mu besar bagiku. Kebangkitan adalah hidup bagiku.
kematian adalah penebusan dan penghapusan dosaku. Terima kasih Yesus. Engkau telah menghapus semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur karena firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan kami bangkit. Yesus yang kami sembah itu bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia sudah menang atas maut dan dia sudah menebus kami. Orang yang percaya kepadanya untuk boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan Yesus yang besar itu. Kami merayakan kemenangan Tuhan hari ini. Kami merayakan Paskah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menaikkan siap syafaat kami. Kami berdoa, Engkau berkati Sunday School, Kids Worship, Rumah Penjunan. Engkau berkati Tuhan Sunday School ini. Berkati anak-anak-Mu. Berkati mereka semua dalam sekolah. Berkati mereka dalam pergaulan. Biarlah Allah melindungi mereka dari yang jahat dan membuat mereka berhasil dalam sekolah. Nama Tuhan dimuliakan. Mereka menjadi anak yang cerdas, kuat, sehat, takut akan Tuhan. Dan sungguh nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkatilah anak-anak, berkati orang tua, berikan kesehatan dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak meninggalkan orang tua dari anak-anak di Sunday School ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa negara kami, berkati presiden kami, berkati semua pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah. Biarlah Allah memberi hikmat Tuhan kepada mereka untuk membawa negeri kami menjadi lebih baik daripada waktu-waktu yang lampau Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa saat ini untuk Pendeta Andri Wisnu yang Tuhan percayakan mengembalakan Rumah Penjunan Church yang juga menaungi Kids Worship ini Tuhan. Kau berkati Pendeta Andri Wisnu, berkati Ibu, berkati semua majelis yang ada. Biarlah Allah terus memakai gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kami boleh ada di Paskah tahun ini. Kami berdoa biarlah kami sungguh menghargai pengorbanan Tuhan dan kami boleh menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa. Anak-anakku, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu, mulai dari sekarang, seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Kakak Ken, terima kasih ya sudah melayani Tuhan, Ya. Kak Dewa dan juga Terima kasih. Kendita. Sama-sama, Kendita. Kita bersama-sama bersyukur dan anak-anak semuanya juga bersyukur bersama dengan keluarga. Hari ini kita merayakan Paskah. Oke, anak-anak, selamat hari Paskah, selamat hari Minggu. Kita yel-yel dulu yuk. Ya, oke. Kids Worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you ya. God bless you. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih, shalom. Saya mau ayat hafalan Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Shalom, terus memberkati. Ayat hafalan Matius 22 dan ayat 37. 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan yang segenap hatimu dengan dengan segenap jiwamu dan
dan dengan dengan segenap seluruh akal akan budimu. budimu. Terima kasih. Kasih. Tuhan Yesus berkati. Kadim, dadah. Shalom, saya mau ada hafalan. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Shalom, Yesus berkati. Shalom, saya mau menghafalkan ayat hafalan Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Terima kasih. Shalom. Hai teman-teman, di sore hari ini saya akan menghafalkan hafalan Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih, Tuhan memberkati.